Halo Sobat MyTech Audio semua, balik bersama dengan saya Ivan lagi. Teman-teman, kalau di dunia TWS saat ini, andaikan nih, kalian punya budget 90 US dollar atau sekitar 1,3 juta rupiah untuk dibelanjain suatu TWS, satu pasang unit TWS. Saya yakin kebanyakan dari kita pasti udah berharap bisa ngedapetin TWS dengan fitur sekomplit mungkin. Kombinasi yang oke lah, antara audio yang jernih, fitur ANC, transparency mode, kualitas call yang bagus mungkin, sudah ada app support, dan lain sebagainya. Tapi, apa jadinya kalau suatu brand IEM yang biasa fokus di audio doang ini, tiba-tiba ngeluarin suatu TWS dengan harga 1 jutaan tanpa embel-embel fitur macem-macem, alias jualan sound doang dan mungkin sejumlah fitur standar lainnya. Apakah worth it? Pertanyaan itulah yang akan kita jawab di video kali ini. Video review dari TIN Hi-Fi TIN Buds 3, di mana saya akan jawab pertanyaan utama. Apakah kualitas audio TWS 1 ini worth it atau enggak untuk harganya? Dan sanggupkah kualitas audio di TWS ini mendekati atau bahkan menyamai kualitas earphone kabel alias IEM? Let's find out, teman-teman. Oke, kita mulai dari case-nya yang di sini mirip seperti tempat balsem atau kosmetik dan nggak terlihat murahan sama sekali. Berkat kesan metal dan juga mungkin ini material metal ya di sekujur badan dari case-nya ini. Di sini hadir dengan port USB-C, LED indikator level baterai, dan logo TIN Hi-Fi di bagian cover atas. Simple dan elegan. Saya ada komplain minor soal charging case-nya di sini. Meskipun secara covernya dia unik ya, bisa berputar sampai 360 derajat. Tapi secara praktikal sehari-harinya ini agak kurang praktis menurut saya. Kenapa? Karena sayangnya mudah banget terbuka covernya ini. Sehingga seringkali case-nya ini nggak bisa terkunci rapat, terutama ketika saya masukkan ke kantong. Sampai ketika saya keluarin lagi dari kantong, covernya ini seringkali udah tergeser sendiri, terbuka, dan menyingkap kedua TWS di dalamnya, teman-teman. Nah, sekarang melihat desain IEM-nya di sini. Kok IEM? TWS, teman-teman. Kelihatan dari desainnya kalau produsen TWS ini memang brand yang sudah biasa berkecimpung di dunia IEM. Akibat desainnya yang mirip IEM ini, housing TWS ini terlihat relatif gede dan tebal untuk ukuran TWS saat ini. Apalagi waktu saya bandingin dengan TWS seperti Filthy One Pro atau Soundpeach Mini Pro. Di telinga saya pun TWS ini udah ngelewatin garis kontur permukaan luar telinga saya. Meski demikian, untungnya desain housing TWS ini nggak ngebosenin lah. Mau di pilihan warna biru atau di warna hitam, selalu ada corak-corak loreng supaya desainnya ini nggak terlihat datar-datar aja. Materialnya sendiri terbuat dari resin yang agak licin di tangan waktu dipegang dan agak fingerprint magnet ya ini sayangnya. Catatan aja, housing atau shell dari TWS ini sekaligus juga berfungsi sebagai panel sentuh, di mana touch sensornya alias panel sentuhnya di sini cukup responsif menurut saya dan bisa dipakai untuk mekanisme yang umum seperti play pause, reverse track, next track, terima panggilan, reject panggilan, dan lain sebagainya. Tapi di TWS ini nggak ada gaming mode ya teman-teman. Meskipun demikian, meskipun nggak ada gaming mode, saya masih merasa delay di TWS ini cukup minimal lah. Ketika saya pakai untuk video streaming, saya cuma notice ada sedikit delay, sedikit lip sync di YouTube di Android saya. Tapi di Netflix aman-aman aja, di Disney juga relatif aman. Delay minor yang saya temuin di YouTube ini tadi juga nggak begitu mengganggu menurut saya. Kadang berasa kalau kalian amatin bener-bener, tapi nggak sampai yang mengganggu, nggak sampai yang parah-parah banget. Lalu, eartip yang disediakan hanya silikon dengan beberapa ukuran aja. Yang untungnya di sini, meskipun berbahan silikon, passive noise isolation yang diberikan cukup oke menurut saya untuk ukuran TWS ataupun IEM secara umum. Dan di dalam housing dari satu TWS ini tersimpan satu unit beryllium plated dynamic driver berukuran 6 mm yang secara konstruksinya kata TIN Hi-Fi didesain mirip sama T3 Plus, in-ear monitor mereka yang sudah terkenal duluan. Untuk IP rating, sayangnya TIN Hi-Fi nggak nge-state ketahanan air dari TWS ini, IPX berapa. Jadi di sini saya nggak berani untuk main siram-siram air seperti biasanya dulu ya guys. Dan sekarang ngomongin soal baterai, TIN Hi-Fi ngeklaim kalau TWS ini bisa kasih playtime music selama 6,5 jam dalam sekali charge-nya. Dan 40 jam total dengan memperhitungkan charging case, alias bisa kasih ekstra
serta 5 kali recharge. Di pemakaian saya, ketika saya tes di volume 50%, Teen Buds 3 bisa bertahan mainin musik selama 7 jam 29 menit. Battery life di TWS ini overall cukup solid menurut saya. Dan saya harus tekenin teman-teman, di volume 50% TWS ini udah cukup kencang. Secara signifikan lebih kencang dari kebanyakan TWS lain yang pernah saya tes, yang pernah saya review selama ini. Contoh nih, volume 50% di Teen Buds 3 ini udah setara sama volume 70-75% di Filthy One Pro saya. Ditambah di sini, untuk ngecharge TWS ini dari 0% sampai fully charge, kalian cuma butuh waktu 1 jam aja. Cepet banget. Sedangkan versi Bluetooth-nya udah pakai versi 5,2 dengan jangkauan maksimum wireless. Di tempat terbuka, hanya sejauh 30 meter aja ketika saya tes. Sayangnya ini hasil yang agak di bawah rata-rata sebagian besar TWS yang pernah saya review selama ini, teman-teman. Dan lalu TWS ini bisa kalian pakai salah satu aja, mau kanan doang atau kiri doang, aman. Tapi belum support multi-point connection ya di sini, teman-teman. Nggak bisa connect kedua perangkat secara bersamaan. Untuk kodek Bluetooth-nya sudah support aptX Adaptive dan aptX Low Latency. Semua berkat chipset Qualcomm QCC3040 yang sudah ditanemin di TWS 1 ini. Jadi overall gimana dengan kualitas audionya? Nanti akan saya bahas, tapi kita dengerin dulu call sample, call test berikut ini, teman-teman. Yuk. Oke, cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Sekarang kita kembali di call test untuk TWS, teman-teman. Dan kali ini TWS yang kita tes kemampuan call-nya adalah Teen Hi-Fi Teen Buds 3, Teen Buds 3. Bagaimana menurut kalian call quality dari TWS ini, teman-teman? Saat ini saya berada di suatu cafe ya, cukup ramai, ada beberapa orang berbicara di sekitar saya saat ini. Kasih tahu saya ya, bagaimana kualitas call dari TWS 1 ini. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk. Oke teman-teman, sebelumnya, setiap selesai dipakai buat telepon atau bahkan sekedar dipakai untuk dengerin musik atau ngeplay media, setelahnya TWS ini bakal ngeluarin semacam bunyi hiss gitu, selama kurang lebih setengah menit. Ini cukup lama ya. Jadi ini sedikit catatan yang kurang enak untuk TWS 1 ini, terutama dengan kalian yang gampang banget terganggu sama suara hiss. Oke, tapi sekarang teman-teman, mari kita bicara soal audio. Pertama, secara volume, TWS ini salah satu TWS paling kenceng yang pernah saya coba. Terutama waktu dipakai di HP Android, saya nyadarnya. Dimana saya biasa cuma pakai di volume 40-50%, maksimal 60% lah. Dan itu udah cukup kenceng banget buat saya. Dan bahkan di HP Android saya, volume minimum yang saya dapetin dari TWS ini masih setara dengan volume 20 atau 30% di TWS-TWS lain yang pernah saya coba selama ini. Jadi saya rasa untuk urusan volume, buat kalian volume junkies yang suka dengerin musik dengan volume gede, yang juga mungkin, maaf sebelumnya, udah berasa kayak punya hearing loss ya, dan butuhin volume yang kenceng banget dari suatu TWS, ini salah satu TWS yang bisa kalian pertimbangin. Tapi ya buat kalian yang suka pakai TWS buat dengerin musik secara pelan-pelan, low volume, sambil ngiringin kerja atau beraktivitas gitu misalkan, saya rasa volume minimum di TWS ini bakal masih kegedean buat sebagian besar dari kalian. Dan sekarang soal audionya sendiri, secara karakter saya rasa TWS ini termasuk yang ke arah bright, dengan timbre yang cukup lumayan kering di sini. Pertama kali keluar dari box, saya nggak bisa dengerin TWS ini terlalu lama. Karena entah kenapa di unit saya ini, ketika pertama kali keluar dari box, suaranya cukup bikin sibilan, treble-nya cukup tajam, timbre vokalnya itu kering banget dan berasa kayak metalik ya. Tapi setelah saya burn in dan setelah saya pakai beberapa saat, dan juga di sini telinga saya udah mulai bisa beradaptasi ya. Dan sebagai catatan teman-teman, telinga saya ini nggak bisa asal menolerir semua TWS. Contohnya, dengan Anker Liberty 3 Pro, telinga saya masih lumayan terganggu sama timbre metaliknya, sekalipun udah saya pakai berhari-hari. Tapi Teen Buds 3 ini, setelah saya burn in selama belasan jam aja, dan setelah saya pakai selama kurang lebih 1-2 hari aja, saya langsung bisa menarik kesimpulan menilai kalau ini salah satu TWS dengan teknikalitas paling superior yang pernah saya coba. Sekali lagi, kata kuncinya teknikalitas. Apalagi di sini didukung dengan tuningannya yang ke arah bright, tentu kalian bisa dengan
mudah dapetin upper mid dan treble yang cukup di boost. Lebih di boost daripada region bass dan lower mid-nya. Dan untungnya, di sini region mid-range dan treble-nya ditune secara cukup matang menurut saya, sehingga terdengar detail dan terdefinisi. Vokal cowok misalkan, meskipun agak kurang warm, kurang di boost lower mid-nya, tapi menurut saya overall masih nggak kehilangan body dan nggak terdengar tipis banget. Sementara vokal cewek di sisi lainnya terdengar cukup hidup, sedikit agak maju dengan macro detail yang kaya banget teksturnya di sini. Tekstur vokalnya dapet, lalu juga secara treble extensionnya pun juga cukup oke, cukup extended treble-nya ini. Dan overall vokal dan treble-nya lebih di boost dibanding treble di TWS seperti Filthy One Pro misalkan. Kalau ada satu aspek yang menurut saya bisa dijadikan nilai jual utama dari Tin Buds 3 ini, saya rasa ada di soundstage dan imagingnya. Saya bisa ngedapetin soundstage yang menurut saya cukup lega, airy ya, open gitu. Salah satu yang paling lega yang pernah saya coba dari suatu TWS. Lebih lega di sini dari Filthy One Pro sebagai acuan. Ditambah dengan sound imaging alias tata letak instrumen jauh lebih presisi dari Filthy One Pro. Lebih technical overall, baik secara lebar soundstage atau depth soundstage. Cara teknikalitas Tin Buds 3 just wow. Genre-genre jazz, orkestra, audio file recordings, classic rock, lagu-lagu full band juga bakal disikat secara rapi oleh Tin Hi-Fi Tin Buds 3 ini, saya yakin. Juga ini berkat decay dari bassnya yang cukup cepat juga, cukup tight dan rapi. Tapi by the way, kelemahan dari Tin Buds 3 ini, seperti kebanyakan AIM atau TWS dengan teknikalitas yang superior, kelemahannya ada di kualitas tone atau timbre-nya, yang di sini kurang organik, kayak berasa kurang akurat juga, terutama karena region lower mid-nya di sini yang menurut saya kurang di boost, kurang ada kesan warm-nya menurut saya. Jadi buat vokal cowok dengan deep voice, saya kurang rekomenin. Plus, untuk genre-genre modern yang jualan utamanya bass gebok, sebut aja EDM, hip hop, house music, atau bahkan dangdut koplo, si kok bagi dua gitu ya. Tipikal bass yang tight dari TWS 1 ini saya rasa bakal kurang cocok untuk genre-genre ini tadi. Meskipun TWS ini masih bisa nyediain bass yang cukup punchy, jadi punchy-nya ini masih ada, dan juga kalau didengerin baik-baik, rumble bassnya ini masih ada meskipun samar-samar, tapi tetap aja bassnya bukan tipe deep bass yang rumblingnya menonjol gitu ya, bukan tipe bass yang gebok atau slam gitu, no. Dan apalagi buat bass head, saya rasa mending bass head jauh-jauh dari Tin Buds 3 ini. Bukan target pasar dari TWS 1 ini. Tapi, kalau pertanyaan, apakah Tin Buds 3 ini marketnya buat para pecinta audio yang suka karakter bright dan pemburu detail? Jawabannya menurut saya, yes. TWS ini menurut saya memang lebih cocok buat para serious listener, analytical listener, buat orang-orang yang suka banget ngamatin detail-detail di suatu lagu, atau buat yang suka soundstage yang cukup open, luas, terutama dengan tata letak instrumen yang cukup presisi di sini. Tin Buds 3 bakal cocok. Dan saya paham banget untuk orang-orang ini tadi, harga 1 jutaan yang harus dibayarkan untuk Tin Buds 3 ini bakal berasa worth it. Tapi jelas, buat kalian dengan budget 1 jutaan, mau TWS dengan fitur yang lebih lengkap, entah ada ANC lah, transparency mode lah, support app lah, dan lain sebagainya. Jelas ada segudang TWS lain yang bisa menawarkan kelengkapan fitur secara lebih oke di harga yang kurang lebih sama. Tapi overall tetap aja Tin Buds 3 saya rasa punya marketnya sendiri. Salah satunya saya, kalau pas saya lagi mood buat analytical listening, TWS ini jelas salah satu dari sedikit TWS yang bisa saya pilih, yang bisa saya andelin untuk analytical listening. Jelas lebih saya pilih daripada Sony XM4 atau Filthy One Pro yang audionya di sini memang cenderung lebih warm dan lebih ke arah fun. Jadi sekian dulu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga membantu jadi referensi buat kalian. Overall, Tin Buds 3 recommended buat critical listener. Jangan lupa juga teman-teman untuk like dan subscribe jika kalian berkenan, jika kalian terbantu dengan video-video di channel ini. Kalau gitu saya akan berjumpa dengan kalian lagi di video berikutnya. See you teman-teman. Bye.